Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mana ketua kelas? Pimpin doanya dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oh ya, sebelumnya dirapikan dulu bajunya, masukkan laki-laki. Tengok dulu sampah ada enggak? Udah bersih apa enggak? Udah? Udah rapi semua? Udah ganteng-ganteng? Udah cantik-cantik semua kan? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita nyanyikan dulu satu nusa. Sebelumnya berdiri semua. Yang pimpin dirjen ke depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, duduk kembali. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Kenapa si Coki? Kenapa dia? Siapa lagi? Ada lagi? Si Abdal kenapa? Berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Oke, sebelumnya, sebelum Ibu masuk mata pelajaran, masih ingat mata pelajaran sebelumnya itu apa? Sebelum mata pelajaran minggu yang lewat, apa mata pelajaran kita? Apa itu? Kelangkaan itu apa? Kelangkaan merupakan suatu kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak memiliki batas. Suatu kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan mengakibatkan sumber daya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, jenis-jenis kelangkaan itu apa saja? Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Oke, dampaknya apa saja itu? Dampak kelangkaan, kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, angka kemiskinan bertambah. Berarti masih ingat semua ya? Oke. Berarti kita memasuki mata pelajaran ini. Simak dulu video yang Ibu tunjukkan ini. Tak
Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Mama, uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Mas, aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyak nih keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah dari tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Ah, iya. Jangan! Ayo, jadi bibir aja, Mam. Aman, kan bisa beda PS. Ayo lah, Mam. Belajar aja. Kapan lagi? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu, nabung di bank. Dijamin LPS. Oke, udah kan? Sebelumnya, dari video tersebut, apalah mata pelajaran kita dari video tersebut? Mengenai apa? Coba. Hah? Menabung, apa lagi? Hemat. Ada lagi? Apa lagi? Selain hemat, menabung. Ada yang bilang menabung, ada yang bilang hemat. Apalagi selain itu dari video tersebut? Tidak terpengaruh akan keputusan lain. Materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Oke, materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Oke, sebelumnya kebutuhan kalian itu apa aja? Ibu tanya dulu, kebutuhan kalian itu apa aja? Kalian manusia kan? Nah, ada kan kebutuhan kalian? Nah, apa itu? Makan, apalagi? Minum, pakaian, tempat tinggal, uang katanya, kata kawanmu itu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan dulu latar belakang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu menggunakan metode PBL. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan, keinginan, dan perbedaan antara keduanya. Yang kedua, siswa bisa mendapatkan bagaimana macam-macam jenis kebutuhan tersebut. Yang ketiga, siswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Berarti dalam mata pelajaran kita hari ini ada 3 yang harus kita capai. Oke, tadi apa itu kebutuhan? Ada yang tahu itu apa itu kebutuhan? Ada yang tahu? Kebutuhan apa? Kebutuhan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi tanpa mengurangi atau melebihi. Oh, oke. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, ada video, simak lagi ya. Diperhatikan videonya, disimak baik-baik. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama Papa, Mama, dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja,
aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang disebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Eits, sebentar deh, Mama akan menghitung dulu untuk kebutuhan yang tadi. Kira-kira habis berapa ya kalau barang tersebut kami beli? Syukurlah, masih cukup uang Papa untuk membeli barang selanjutnya. Oh iya, tadi aku sudah izin kepada Mama dan Papa untuk membeli centang model baru. Selain itu, aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Akhirnya, aku dan Mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah itu, kami langsung kembali menemui Papa dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, tak lama aku, Mama, dan adik akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga, kami merasakan tubuh yang lebih sehat. Setelah kami selesai berolahraga, kami pergi beribadah dulu, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam mall ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Walaupun tidak terlihat, tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berhentilah kami di depan toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang aku beli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, adik demam. Langsunglah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ayah langsung masuk dan membeli obat untuk adik. Nah, obat demam itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Syukurlah demam adik masih bisa teratasi. Oh iya, tadi kata ayah, ayo juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut waktunya ya. Akhirnya kami sudah sampai rumah kembali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dari video tadi, apa saja itu yang didapatkan? Ada jenis-jenis kebutuhan. Apa saja itu jenis-jenis kebutuhan yang ada di video? Kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan subjeknya. Yang ketiga, menurut waktu. Yang keempat, kebutuhan menurut sifatnya. Berarti ada berapa jenis-jenis kebutuhan? Ada? Yang pertama kebutuhan intensitasnya. Yang kedua kebutuhan menurut
sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Yang keempat, kebutuhan menurut waktu. Ada pertanyaan dari video tersebut? Apa? Berarti ada yang kurang jelas dari video tersebut. Nah, kata kawannya, kenapa kebutuhan itu terus bertambah setiap waktu? Ada yang tahu? Bantu dulu ibu jawabnya. Ada yang tahu? Kenapa? Kan kalian memiliki kebutuhan setiap hari. Kenapa kebutuhan itu setiap hari bertambah? Kenapa? Karena apa dia? Ada yang tahu? Kan setiap hari kebutuhan kalian itu bertambah. Karena apa dia? Karena pendapatan. Bertambah pendapatan orang tuamu, bertambahlah kebutuhan kalian. Ada lagi, bertambah penduduk. Apa yang dibutuhkan? Berarti apa yang dibutuhkan kalau bertambah banyak penduduk? Tempat tinggal sama lapangan pekerjaan. Berarti bertambah dia yang dibutuhkan kan? Oke? Oke, Ibu jelaskan lagi lebih lanjut. Tadi katanya apa itu kebutuhan? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Dari semua yang Ibu jelaskan, udah ada yang bisa menyimpulkan apa itu kebutuhan? Dari video, dari yang Ibu jelaskan, berarti kebutuhan itu apa? Nah, apa? Kebutuhan itu adalah keperluan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Kebutuhan itu untuk memenuhi kelangsungan hidup, kata kawannya. Ada yang lain? Apa? Sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup tanpa mengurangi atau melebihkan jumlah dalam kehidupan ini. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang mencapai keperluan manusia untuk kelangsungan hidup, untuk mencapai kesejahteraan. Oke? Udah paham kebutuhan itu apa? Oke, Ibu lanjutkan. Tadi jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu menurut intensitasnya. Ada yang ingat di video itu menurut intensitasnya itu ada apa aja? Ada berapa? Apa saja itu? Oke, pintar. Berarti dia menyimak video. Yang pertama itu kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang paling dasar, yang mutlak dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Contohnya apa? Makan. Apalagi? Pakaian. Tempat tinggal. Apalagi? Apalagi? Pakaian, minum. Bisa enggak hidup tanpa minum? Ibu tanya dulu, bisa enggak hidup tanpa minum? Nah, itulah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah primer terpenuhi. Makanya disebut kebutuhan sekunder. Maka kebutuhan sekunder itu kebutuhan primer yang sudah dipenuhi. Apa saja itu? Perabotan rumah tangga, transportasi. Nah, berarti setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, maka kebutuhan sekunder. Apa saja itu yang ada di rumah? Nah, perabotan yang ada di rumah itu kebutuhan sekunder. Karena sudah terpenuhi kebutuhan primer. Transportasi, hiburan juga. Kemudian
Yang ketiga, kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan ini biasanya sudah terpenuhi kebutuhan sekunder sama primer. Itu dinamakan kebutuhan tersier. Apa itu contohnya? Perhiasan, mobil sport, apalagi? Coba ibu tanya, kalau HP itu kebutuhan apa? Tersier atau sekunder? Kenapa tersier? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa HP itu, handphone itu dinamakan kebutuhan tersier? Kenapa? Apa? Kesenangan semata berarti itu hiburan. Apa bisa dua-duanya handphone itu? Tersier sama sekunder? Bisa? Sama HP itu bisa tersier sama sekunder nggak? Bisa, bisa jadi? Nggak bisa? Bisa jadi? Kenapa bisa jadi? Ayo, HP. Semua menggunakan handphone kan? Nah, itu kebutuhan apa? Berkomunikasi. Itu kebutuhan apa di sini? Sekunder atau tersier? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa handphone itu bisa digunakan sekunder sama tersier? Ada yang bisa jawab? Kalau berkomunikasi, membuat video, itu termasuk kebutuhan? Nah, berarti kalau digunakan handphone itu sebagai komunikasi atau hiburan, berarti dia termasuk sekunder. Kalau misalnya ada handphonemu satu untuk komunikasi sama hiburan. Kemudian kau tambah lagi satu lagi. Kau beli iPhone Pro Max. Berarti itu jadi kebutuhan tersier karena mahal dia kan. Nah, berarti handphone itu bisa di sekunder, bisa di tersier. Oke, paham? Kemudian jenis-jenis kebutuhan menurut sifat. Ada apa saja itu tadi? Kebutuhan jasmani, kebutuhan berkaitan dengan kondisi fisik tubuh manusia. Oke, contohnya apa? Olahraga. Nah, apalagi? Itu contoh kebutuhan. Kemudian kebutuhan rohani. Beribadah, apalagi? Ya, membaca kitab suci. Apalagi? Kasih sayang orang. Itu termasuk kebutuhan. Nah, berarti bisa ya membedakan jasmani dan rohani. Oke, kita lanjut. Oke, jenis-jenis kebutuhan menurut subjek. Yang pertama itu kebutuhan individual. Yaitu kebutuhan hanya dirasakan diri sendiri karena dia individu. Contohnya pakaian. Kalian rasakan kan sendiri? Apalagi? Itu yang kau pakai itu apa? Tas. Apalagi? Kau itu kan gunakan sendiri. Sepatu. Itu kan digunakan untuk sendiri, ya kan? Oke, kok lemah sekali? Coba dulu ice breaking kelas kalian. Ayo, ketua,
pimpin dulu ice breaking biar semangat ini kawan-kawannya ini. Udah mau tidur ini Ibu nengok ha. Udah lemas semua. Berdiri. Ayo berdiri. Sebelum kita lanjut ice breaking dulu, refreshkan dulu pikirannya. Selamat siang. Siang-siang Bu, siang-siang Pak, siang-siang Aura. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana suaramu? ini suaraku. G-double-O-D-G-O-B. Good job, good job, asik, good job, good job, asik, good job, good job, asik. Mana gigi? Li, Mana mulut? ah, Tertawalah. ah, 10-1. pasti bisa. Tepuk tangan. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian kebutuhan kolektif atau kelompok. Berarti yang dimanfaatkan banyak orang. Keseluruhan dia. Apa itu contohnya? WC katanya, ya. Sekolah, rumah sakit, apa jalan raya, iya. Iya, jalan raya itu digunakan untuk semua orang. Nggak mungkin sendirimu aja yang menggunakan jalan raya kan? Apalagi angkot. Apa? Bang, iya digunakan untuk semua. Ini sekolah, ya kan? Digunakan untuk kelompok. Apa musola ya? Masjid, gereja, iya. Itu digunakan untuk sekelompok, kebutuhan kelompok. Oke. Kemudian jenis-jenis menurut waktu. Yang pertama kebutuhan sekarang. Contohnya apa? Obat bagi orang sakit. Kalau misalnya sakit, harus minum obat. Berarti kalau misalnya dia sakit, dia berarti membutuhkan obat. Berarti kebutuhan sekarang. Apalagi? Kalau misalnya kamu minum haus kan, kebutuhan sekarang. Berarti min dia. Makan saat lapar juga. Kemudian kebutuhan masa depan. Contohnya apa? Baru? Kebutuhan masa depan berarti tadi asuransi atau menabungkan. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan effortnya lebih dahulu, baru kemudian hari depan berarti kebutuhan masa depan. Dulu mengumpulkan duit, capek kita mengumpulkan duit, manfaatnya akan ke masa depan. Itulah kebutuhan masa depan atau kebutuhan yang akan datang. Oke, Ibu tanya dulu. Makan itu kebutuhan atau keinginan? Atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan waktu apa? Waktu lapar. Bisa keinginan. Kenapa? Kalau misalnya kamu kan udah makan tadi. Tapi ada es krim, ada es krim lewat atau yang kau pengen, berarti itu jadi bukan ngidam, berarti jadi keinginan. Misalnya kamu udah makan tadi, kenyang, tapi ada es krim lewat atau bakso, tukang bakso, berarti itu
Berarti udah bisa membedakan kebutuhan sama keinginan? Sudah? Sudah? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang tadi, yang dia tanya itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu apa? Tingkat tingkat pendapatan, tingkat kondisi, kemajuan teknologi, adat istiadat. Itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, ini dia. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bersifat objektif, keinginan bersifat. Yang kedua, kalau ibu tanya dulu, lebih mana duluan? Kebutuhan atau keinginan? Lebih mana? Lebih penting mana? Kenapa? Karena kebutuhan tidak bisa ditunda. Kalau keinginan bisa. Nah, kan karena kebutuhan dulu dipenuhi, baru keinginan. Oke. Berarti udah bisa kan membandingkan kebutuhan sama keinginan. Kalau misalnya yang ibu tanya tadi, yang 2 HP itu, berarti itu yang pertama itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan kan, kebutuhan. Baru kenapa dia menggunakan 2 HP? Untuk apa? Keinginan diri dia sendiri kan. Keinginan kalian itu misalnya apa? HP iPhone. Udah ada HP-nya, lebih mau lagi dia HP iPhone, kan? Berarti dia itu kayak yang tadi ibu bilang, dia udah kenyang, tapi karena lewat es krim sama bakso, pengen lagi dia kan? Berarti itu keinginan. Berarti udah bisa membedakan kan? Keinginan sama Oke. Oke, ibu buat kelompok dulu ya. Berhitung 1 sampai 4. Nanti yang nomor 1 ke nomor 1, yang nomor 2 ke nomor 2, dan seterusnya. Oke? Mulai. 1 sampai 4. Berarti hitungannya 1 sampai, ulangi ya. 2, 3. Apa? Ya udah, gini aja ya, gini aja. Gini, ulangi. 1. Ini 4. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 2. Oke. Ayo buat kelompok. 1 sampai 4. 1 ke 1, 2 ke 2. Ayo buat kelompok. Ayo. Geser bangkunya. Ini jangan digeser ya. Ini jangan digeser. Ayo buat kelompok. Ayo gerak cepat ya. Ke situ, ke kelompok 1. Kayak yang tadi. Yang apa-apa. Oke.
Kelompok satu, ke satu, kedua, kedua, ketiga, ketiga. Ke sana, Bu. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Di sini kelompok satu, di sini kelompok dua, di sini kelompok tiga, di sini kelompok empat. Di sini, di sini, di sini. Ayo, di sini kelompok dua. Ayo, di sini kelompok tiga, kelompok tiga. Kelompok empat di sini, kelompok empat. Ayo, 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 ayo. Berapa tuh? Kan banyak kalian. Ayo, udah. Sini, sini, sini. Oke. Oke, baris dulu menurut kelompoknya satu baris. Ice breaking dulu kita. Baris dulu di sini. 1, 2, 3, 4. Baris dulu. Satu barisan. Satu barisan, ayo. Nah, di sinilah. Di sini dulu baris satu, ha. Kalian baris satu di sini. Kalian baris satu di sini dulu. Ayo baris, jejer. Baris sejajar. Nah, di sini. Nggak usah pun menurut kelompoknya nggak apa-apa. Ice breaking dulu kita. Di sini, jejer. Oke. Satu baris. Oke. Ice breakingnya itu sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Udah mengerti? Kalau misalnya ibu bilang sesungguhnya, kanan. Kiri, maju. Kalau tidak sesungguhnya berarti kebalik. Bisa? Are you ready? Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kiri kanan. Tidak sesungguhnya. Mundur. Kiri kanan. Kanan kiri. Oke, terima kasih. Oke, duduk menurut kelompoknya. Dengar ya, ibu bagikan ini LKPD kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oh, ini kelompok satu. Ini kelompok satu ya. Dibuat namanya di sini. Kelompok 3. Oh, kelompok 2. Ini kelompok 2. Buat dulu kelompok 2 gitu. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, di situ ada masalahnya beda-beda, kasusnya beda-beda. Ada tadi ada berapa jenis-jenis sifatnya, jenis-jenis kebutuhan? Ada 4. Berarti di setiap kelompok itu beda-beda kasusnya ya. Ada 4 kebutuhan, jenis-jenis kebutuhannya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke. Oke. Nah, kalian tengok dulu. Kebutuhan menurut apa itu di situ? Kebutuhan menurut apa itu? Menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktu. Kalian kebutuhan apa? Nah, di sini kan ada jenis-jenis kebutuhan. Nah, ada 5 jenis-jenis kebutuhan. Ini menurut kebutuhan primer, menurut apa ini? Tadi yang kita pelajari. Menurut inten. Oke. Kalian kebutuhan menurut apa? Menurut apa itu? Jasmani dan rohani itu menurut sifat. Ada 4 kebutuhan, jangan lupa. Ada kebutuhan menurut intensitasnya, yang kedua kebutuhan sifatnya, yang ketiga subjeknya, yang keempat waktu. Berarti kalian ada 4 kelompok, beda-beda kasusnya. Namanya kelompok berarti bekerja sama.
Udah siap? Udah siap? Udah siap kelompok 4? Oke. Kalian kebutuhan menurut apa? Ini kan ada jenis-jenis kebutuhan. Dari di sini katanya kebutuhan individu dan kelompok. Itu berdasarkan menurut apa? Kebutuhan menurut apa dia? Subjeknya. Individu sama kelompok itu menurut subjek. Sudah siap? Oke, yang udah siap, Ibu tanya dulu. Ibu coba dulu fokusnya, masih fokus atau enggak? Cluenya itu berhitung. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini? Yang ini 1, ini 2. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Cluenya berhitung, makanya Ibu bilang fokus. Berarti belum fokus. Nah, cluenya berhitung ini. Yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Masih ada yang bingung. Ini? Cluenya berhitung. Dengar, cluenya berhitung. Ini 1. Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? 3. Ini tahu dia. Yang ini? 2. Masih fokus berarti. Ulangi. Makanya fokus. Fokus, cluenya berhitung. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 3. Berarti udah fokus kan? Oke. Kalau yang ini? 3. Yang ini? 2. Yang ini? 2. Ini? 1. Oke. Masih ada yang bingung.
Oke, udah selesai kan? Udah? Ibu mau kelompok 1 pertama yang maju. 2 orang ya, perwakilan. Kesepakatan kelompoknya, siapa aja yang maju ke depan. Ayo, maju ke depan kelompok 1. Kelompok 1. Situ pun boleh, di sini pun boleh. Terserah. Oke, didengar ke depan ya. Didengar. Ayo, mulai kelompok 1. Ayo diam-diam semuanya suaranya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yaitu nomor 1. Iya, Jenis-jenis kebutuhan. 1. Makanan didengar. gizi. Didengar. 2. Pendidikan. Yang ketiga, hiburan. 4. Wisata ke luar negeri. 5. Pakaian dan tempat tinggal. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisislah nama yang termasuk kebutuhan primer dan sekunder dan tersier. Kita berikan alasannya. Yang pertama, makanan dan gizi, pakaian dan tempat tinggal itu termasuk kebutuhan primer. Pakaian dan tempat Didengar tinggal ya. adalah kebutuhan Ke depan. terpentingnya dikarenakan pakaian melindungi tubuh dan kondisi cuaca ekstrim seperti panas dan dingin, serta menjaga privasi dan keamanan seseorang. Dan jika manusia tanpa pakaian yang layak bisa datang orang yang tidak. Itu juga tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai perlindungan dan cuaca dan ancaman luar, serta memberikan rasa nyaman dan tempat untuk beristirahat. Namun orang-orang membutuhkan rumah yang layak untuk dihuni. Kebutuhan primer adalah kebutuhan minimal yang harus Tolong didengar ya ke depan. miskin Itu menambah ilmu kita juga. Pendidikan. Mendapatkan akses ke pendidikan dan berkualitas merupakan kebutuhan utama bagi pelajar. Pendidikan yang baik membantu mereka mengembangkan potensi dan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Ketersediaan pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri, membangun karier, dan ada keterampilan. Hiburan termasuk kebutuhan sekunder. Hiburan merupakan salah satu contoh kebutuhan sekunder yang dapat dipenuhi manusia. Sebagian besar manusia yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesuatu untuk membuatnya senang dan bahagia. Setelah manusia berhasil memenuhi sandang, pangan, papan dengan baik setiap hari, hiburan dapat menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal lain. Beberapa contoh yang hiburan yaitu seperti nonton film, konser, bahkan berkumpul bersama teman-teman di kedai kopi juga bisa menjadi alternatif hiburan. Hiburan sendiri sangat diperlukan bagi mereka yang memiliki aktivitas padat setiap hari. Wisata ke luar negeri termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yang termasuk sebagai kemewahan adalah wisata ke luar negeri. Berwisata ke luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, tidak semua orang dapat menikmatinya. Wisata ke luar negeri bukanlah kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi agar kelangsungan hidup dapat terjaga sehingga termasuk dalam prestise dan bukan kewajiban. Adapun warga Indonesia yang ingin berlibur ke luar negeri dengan budget 5 juta tetap bisa menikmati perjalanan seru. Destinasi seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersier yang dapat menyegarkan suasana hati dan pikiran. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami akan menjawab. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah HP itu termasuk kebutuhan sekunder atau tersier? Ya, pertanyaan yang bagus. Kami akan menjawabnya. HP itu termasuk kebutuhan sekunder maupun tersier. Yaitu tergantung kebutuhan dan jenis HP. Kalau jika dilihat dari fungsi segi HP untuk digunakan untuk komunikasi,
maka termasuk dalam kebutuhan sekunder. Hmm. Tapi jika HP dilihat dari jenis terbaru atau mengikuti tren dengan harga yang sangat mahal, maka termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Barang mewah contohnya saya punya HP Android untuk komunikasi, yaitu kebutuhan sekunder. Tapi saya juga mempunyai HP iPhone. HP iPhone ini untuk saya gunakan untuk buat TikTok, foto, maka itu termasuk kebutuhan tersier. Ya. Oke. Bagaimana? Coba tanya. Baik, jawaban bisa kami terima. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, maju ke depan. Mana ini kelompok 2? Oh ini. Oh ya, ayo maju ke depan. 2 orang perwakilan. Perkenalkan, nama saya Fajar Bedoy. Perkenalkan, nama saya Gitaris Barakhir. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Makanan. 2. Hubungan sosial. 3. Pendidikan dan pengembangan pribadi. 4. Pakaian. 5. Tempat tinggal. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisis mana yang termasuk kebutuhan jasmani dan rohani serta berikan jawaban. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan fisik dan kebutuhan fisik untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan tubuh. 1. Makanan. Makanan adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang Didengarkan yang di depan ya. namun, makanan dan minuman juga termasuk kebutuhan jasmani karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan berfungsi untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Maka dari itu, dalam kebutuhan jasmani, makanan dan minuman yang dibutuhkan bukan hanya makanan dan minuman yang bijak, tetapi juga menyehatkan dan mengandung gizi seimbang. 4. Pakaian. Pakaian juga merupakan kebutuhan primer karena selain berfungsi untuk menutupi bagian tubuh yang perlu ditutup, juga untuk memenuhi tubuh dari cuaca yang panas ataupun dingin, sekaligus untuk menunjang penampilan. 5. Tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal selain berfungsi sebagai tempat untuk melindungi dari panas, hujan dan serangan binatang, juga merupakan tempat untuk beristirahat, melepas lelah serta berkumpul bersama keluarga. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani berkaitan dengan kejiwaan dan batin manusia untuk mencapai kekuatan dan kebahagiaan. Pendidikan dan pengembangan pribadi. Pendidikan memberikan wawasan dan pengetahuan. Pendidikan juga kebutuhan rohani karena ia mengembangkan aspek batinia, memberikan kekuatan jiwa, dan memperkaya kehidupan melalui pengetahuan serta keterampilan. Melalui pendidikan, individu mencapai ketenangan, meningkatkan kepercayaan diri, memiliki tujuan hidup, dan merasakan kesejahteraan holistik yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan psikologis, dan pengembangan diri atau pribadi. Usaha untuk meningkatkan potensi dan mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan rohani penting untuk pengembangan pribadi karena memenuhi aspek non-fisik kehidupan, membantu menemukan makna dan tujuan hidup, membangun ketenangan batin, mengatasi stres, serta mengembangkan karakter dan hubungan sosial yang positif. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, individu dapat mengalami kekosongan batin, kehilangan motivasi, dan gangguan psikologis maupun spiritual. Hubungan sosial. Kebutuhan rohani berhubungan dengan interaksi sosial karena hubungan sosial yang positif dapat memberikan perasaan koneksi, kebersamaan, kasih sayang, dan dukungan yang merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dan fisik manusia, memberikan kebahagiaan serta rasa tujuan hidup sehingga sangat penting untuk kesejahteraan batin dan mental. Baik, itu hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Oke, ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Oh, ya. Saya ingin bertanya, kenapa mendengarkan musik itu termasuk kebutuhan rohani? Kenapa mendengarkan musik itu kebutuhan rohani? mendengarkan musik termasuk kebutuhan rohani karena dapat memenuhi kebutuhan batin atau kejiwaan manusia melalui pengalaman emosional yang mendalam, seperti ketenangan, kebahagiaan, dan inspirasi. Dengan mendengarkan
yang suka musik akan membantu ketenangan dan bisa membuat kita bahagia. Oke. Apa jawaban saya terima? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, pas. Sekian dari hasil presentasi kami. Kita mengakhiri dengan selamat siang. Selamat siang. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Maju ke depan. Kelompok 3. Horas, selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Namun sebelum kami mempresentasikannya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Abednego. Nama saya Desani Purba. Inilah hasil presentasi kelompok yang telah kami susun. Jenis-jenis kebutuhan: 1. Kesehatan fisik, 2. Pengembangan karir, 3. Kesejahteraan sosial. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisislah mana yang termasuk kebutuhan individu dan kelompok serta berikan alasannya. Jawab. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu merujuk pada berbagai hal yang diperlukan seseorang untuk menjalani kehidupan yang seimbang, sehat, dan memuaskan. Kebutuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, melainkan juga emosional, sosial, dan psikologis. 1. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik termasuk dalam kebutuhan dasar primer individu karena sangat penting untuk bertahan hidup, berfungsi optimal, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan fisik atau jasmani ini mencakup asupan gizi yang cukup, udara, istirahat yang berkualitas, kebersihan diri, pakaian hingga perawatan ketika sakit yang semuanya diperlukan agar tubuh dan jimat berfungsi secara baik dan sehat. Kebutuhan fisik manusia adalah kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup dan kenyamanan tubuh yang meliputi pangan atau makanan dan minuman, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Selain itu, kebutuhan fisik juga mencakup aspek lain seperti oksigen, cairan, Buat dulu jalan ibu ini. dan tidur serta aktivitas pribadi untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan Buat baik. dulu jalan ibu. Oke. Biar. Sosial, karena berkaitan erat dengan tujuan pribadi untuk meningkatkan kualitas hidup, mencapai kepuasan kerja dan memperoleh kemajuan profesional. Melalui pengembangan karir, individu dapat memperoleh keterampilan baru, memperdalam pengetahuan industri, mendapatkan promosi, meningkatkan pendapatan, dan mencapai rasa pencapaian serta kepuasan dalam pekerjaan. Kebutuhan kelompok. Kesejahteraan sosial mencakup dan bertujuan memenuhi kebutuhan kelompok seperti halnya kebutuhan individu. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana masyarakat dapat mencapai tingkat hidup yang memuaskan dan berfungsi sosial terjaga, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, dengan memenuhi kebutuhan pokok dan memastikan kesempatan untuk maju tersedia bagi semua. Teman-teman, adakah pertanyaan? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Oh itu. Apa saja itu kebutuhan kelompok yang ada di sekolah? Yang termasuk kebutuhan kelompok yang ada di sekolah adalah contohnya perpustakaan. Perpustakaan itu kan bisa semua orang ke sana untuk membaca. 2. Sholat. Karena jika muslim maka kita perlu untuk beribadah atau sholat. Ya. 3. Toilet. Kan kita itu makhluk sosial. Kita juga makan dan minum. Jika kita harus mengeluarkannya kembali, jadi kita memerlukan toilet. 4. Lapangan. Karena ada mata pelajaran olahraga, nggak mungkin olahraga itu selalu dalam kelas. Maka kita perlu lapangan dan masih banyak lagi. Oke, berarti itu ya yang ada di sekolah. Ada yang lain yang ingin menambahkannya? Ada yang lain? Kegunaan kebutuhan untuk kelompok di sekolah selain yang dibilang kawannya itu? Ada musola, ada perpustakaan, ada apa lagi? Apa? Kelas. Lab komputer. Itu kan kebutuhan kelompok dia kan? Apalagi ada yang lain di sekolah? Laboratorium, ya, apalagi? Kantin. Kantin itu kan kebutuhan kelompok dia.
Iya, tadi dibilang kawannya toilet. Ada lagi? Apa? Iya, perpustakaan. Tadi udah dibilang kawannya. Udah? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Pas? Oke. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke. Tepuk tangan. Oke, kelompok keempat. Kelompok terakhir. Ayo maju ke depan. Ayo, kok satu orang? Siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana hasil diskusi kami adalah satu, jenis-jenis kebutuhan. Satu, tabungan dan investasi. Dua, makanan dan pakaian. Tiga, kesehatan. Empat, kebutuhan asuransi. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisis mana yang termasuk kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang serta berikan alasannya. Jawaban. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sangat penting dan mendesak. Makanan dan pakaian adalah kebutuhan sekarang karena termasuk kebutuhan primer atau pokok yang harus dipenuhi dari kelangsungan hidup. Keduanya adalah kebutuhan dasar yang mutlak. Kebutuhan itu terakhir, di mana makanan atau pangan memberikan energi dan nutrisi untuk tubuh, dan pakaian atau sandang memberikan perlindungan dan menjaga kesukaran. Kebutuhan ini harus dipenuhi secara terus-menerus, bahkan dalam situasi darurat. Karena manusia memerlukan keduanya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan produktivitas sehari-hari. Kesehatan termasuk kebutuhan sekarang karena tubuh memerlukan perhatian segera jika ada penyakit atau cedera untuk mencegah kondisi yang lebih parah dan fatal. Kebutuhan kesehatan yang mendesak meliputi obat atau perawatan dokter saat sakit, menjaga kondisi fisik yang baik agar tidak sakit, dan mencegah penyakit yang bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi supaya kehidupan manusia terjamin. Tabungan dan investasi termasuk kebutuhan masa depan karena membantu mengamankan kondisi finansial, menghadapi inflasi, kebutuhan tujuan jangka panjang seperti rumah dan pensiun, serta sebagai dana darurat untuk situasi tak terduga. Dua, perlindungan asuransi. Perlindungan asuransi adalah kebutuhan masa depan karena memberikan rasa aman finansial dari risiko-risiko tak terduga seperti penyakit, kecelakaan, kematian, atau bencana alam yang dapat mengganggu keuangan pribadi dan keluarga. Sekian dari diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Coba sebutkan contoh kebutuhan sekarang selain makanan dan pakaian dan kesehatan. Nah, apa selain makanan, pakaian, dan kesehatan? Apa contohnya? Yaitu kebutuhan akses internet. Nah. Kenapa? Karena untuk berkomunikasi, internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia dengan mudah dan cepat tanpa batasan. Oke. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, udah semuanya kan? Berarti ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu apa? Tentang apa? Tentang Nah, apa saja itu? Ada yang bisa menyimpulkannya? Yang kita pelajari hari ini. Hah? Apa saja itu? Ada yang bisa menyimpulkannya? Yang kita pelajari hari ini tentang kebutuhan. Ya. Penyimpulan dari pelajaran hari ini bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Nah, ada lagi yang lain? Kesimpulan materi kita hari ini. Apa? Ayo, berdiri. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang hari ini sama seperti yang dikatakan Bayu, kebutuhan manusia juga sangat beragam, namun dapat dikategorikan dalam beberapa kategori seperti kebutuhan akan intensitasnya, akan sifatnya, akan subjeknya, ataupun akan waktu. Oke. Demikian
kesimpulannya Oke, terima kasih. terima kasih. Oke, berarti kesimpulan materi kita hari ini adalah kebutuhan ada berapa? Ada 4 jenis kebutuhan menurut yang pertama, menurut intensitasnya. Apa saja itu? Kebutuhan primer. Nah, kemudian kebutuhan berdasarkan subjeknya. Apa saja itu? Kebutuhan individual, kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Ada apa saja itu? Kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan apa saja itu? Kebutuhan sekarang dan masa. Oke. Sebelum kita tutup mata pelajaran kita hari ini, Ibu buat ice breaking dulu ya. Nggak apa-apa, menurut kelompoknya. Duduk di tempat duduk kelompoknya aja. Oke. Oke, sebelumnya Ibu beri tugas ya. Ibu beri tugas dibuat di rumah, dibuat 5 kebutuhan dan 5 keinginan. Prioritaskan, urutkan ya. Oke, catat ya, jangan lupa itu tugas untuk di Bentar ya, kita buat ice breaking dulu sebentar. Sebelum kita tutup. Oke. Oke, bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa berdiri di situ? Berdiri. Berdiri ya. Ikuti yang ada di depan. Bentar. Kenapa itu nggak mau? Sabar ya. Oke, ikuti ya. Ikuti. Tetap. Good job. Very good.
lanjut. Are you ready? Are you okay? Ayo. Ayo, sama-sama. Gempa. Oke, terima kasih. Oke, tadi udah Ibu buat tugas kan? Kemudian di rumah juga dipersiapkan untuk materi minggu depan, yaitu skala prioritas dan biaya peluang. Skala prioritas dan biaya peluang. Sebelum kita sudahi ini, Ibu kasih ini buat nanti di sini ke depan ya, tempelkan buat bagaimana perasaanmu hari ini belajar bersama Ibu ya. Bisa emoji, bisa kata-kata, terserah ya. Oke? Persis saya hari ini sangat-sangat bahagia. Iya. Warna biru. Itu aja lah. Nah, kasih sama kawanmu yang lain. Nah. Ya ampun. Nah. Berapa orang lagi? Sama yang mana aja, sama itu. Udah? Udah di situ? Bisa dibuat kata-kata, emoji, terserah ya. Nah, bagi-bagi. Iya, sabar. Di belakang. Ayo, buat perasaanmu hari ini belajar. Bagaimana? Bisa emoji, bisa kata-kata. Ayo, rindu dibuat. Sudah? Yang udah nah, tempelkan ke depan. Yang sudah tempelkan ke depan. Yang sudah tempelkan. Random aja di mana aja. Kalau bisa tempel entah. Ayo, maju ke depan, tempelkan ke papan tulis. Bisa? Bisa tertempel? Enggak. Kalau enggak ini ada.
pelan-pelan. Oke. Oke, udah semua? Boleh Ibu bacakan? Ibu bacakan ya. Perasaanku senang, ada yang buat senang. Nah, ini lebih baik mengejar cita-cita daripada mengejar dia yang tidak pasti. Ini perasaan saya bahagia dan senang. Ini lagi ada, jangan mudah menyerah karena gagal. Dari kegagalan adalah kunci kesuksesan. Anjay. Ini dia, ini lagi rindu imut. Perasaan hari ini lumayan bahagia. Ada emot love, ada emot senyum, sedikit lemas. Ini proses kita masih panjang. Jangan tumbang karena mulut seseorang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berarti materi kita minggu depan apa Ibu bilang? Skala, prioritas, dan biaya peluang. Berarti itu materi untuk minggu. Tadi tugasnya apa? Membuat. Nah, diurutkan mana itu kebutuhan yang penting, mana itu keinginan. 5-5. Berarti itu tugasnya ya. Oke. Kemudian karena udah selesai kita belajar, bereskan dulu semua bangku sama bangku tetap di situ aja. Buku, masukkan dulu bukunya semua. Tadi LKPD-nya udah dikumpulkan. Coba Ibu kumpulkan. Satu orang aja, berkelompok. Oke, terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya kebutuhan dan keinginan itu lebih penting kebutuhan. Jika kebutuhan udah terpenuhi, maka bisa kita buat keinginan. Berarti tadi jenis-jenis kebutuhan ada 4. Menurut semuanya, menurut berarti ada 4. Udah dibereskan semua? Sudah dimasukkan semua bukunya, tidak ada lagi buku di atas meja. Udah dibereskan? Sudah? Kalau sudah, coba dulu ketua kelas pimpin doanya untuk mengakhiri mata pelajaran kita untuk hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di tempat duduk aja, sandang tasnya siapkan. Sandang tasnya siapkan. Kita pulang. Oke. Sandang tasnya
Siapkan ketua. Berdiri. Seluruhnya siap gerak. Oh, bereskan dulu semua bangkunya itu. Bereskan dulu. Sebelum kita pulang, coba bereskan dulu. Repot kali Ibu nampak. Biar nggak susah dia. Ayo ke tempat duduk masing-masing. Oke, udah. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu kasih tahu, apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Oke, sekian. Selamat siang. Oke, berdoa. Siapkan. Siap gerak. Kepada Ibu guru kita, beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Dari sini. Salam. Keluar ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, siap. Ya. Yang Bu. Ya. Yang Bu. Siang Bu. Iya. 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 Selamat jumpa minggu depan.